Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen. Baiklah, kami dari kelompok 4 dan terdiri dari saya sebagai moderator dan di samping saya ada Saya Nani Niati. Saya Muhammad Rifki Saputra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penerapan Kaidah Ejaan. Marilah kita perhatikan dengan baik dan seksama penjelasan dari presentator pertama. Baik, yang pertama yakni ejaan dalam bahasa Indonesia. Kata ejaan berasal dari kosakata bahasa Arab hija menjadi eja yang mendapat akhiran an. Huruf yang dieja disebut huruf hijaiyah. Mengeja adalah membaca huruf demi huruf. Ejaan adalah sistem tulis-menulis yang dibekukan atau distandarisasikan. Selanjutnya, penulisan huruf. Dalam ejaan Indonesia yang disempurnakan, penulisan huruf menyangkut dua masalah, yaitu penulisan huruf besar atau huruf kapital dan penulisan huruf miring. Di mana penulisan huruf besar atau huruf kapital? Penulisan huruf kapital yang kita jumpai dalam tulisan-tulisan resmi kadang-kadang menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah penulisan huruf kapital itu yakni huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat yang berupa petikan langsung. Kedua, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan termasuk kata gantinya. Ketiga, huruf besar atau kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar atau kehormatan, keturunan, agama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang. Yang keempat, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Kelima, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun dan bulan. Keenam, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas geografi. Yang selanjutnya, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi. Terakhir, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata partikel seperti di, ke, dari, untuk, dan yang tidak terlewat di awal kalimat. Baik, saya akan lanjut pada poin kedua, yaitu penulisan kata. Yang pertama, ada kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Kemudian yang kedua yaitu ada kata turunan. Imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran ditulis sebagai dengan kata dasarnya. Berikut, jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan an atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Kemudian jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Kemudian jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, hubungan kata itu ditulis serangkai. Kemudian ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya anak-anak, buku-buku, bumi putra, hati-hati, dan undang-undang. Yang keempat ada gabungan kata. Gabungan kata ini yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Kemudian gabungan kata, termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di unsur yang bersangkutan. Gabungan kata ini juga berikut ditulis serangkai. Kemudian ada kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ini ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya juga. Misalnya, apa yang ku miliki boleh kau ambil. Tentu saja tidak. Baik, saya akan melanjutkan poin keempat, yaitu penulisan unsur serapan.
Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti resolve, settle ku, exploitation, satu unsur-unsur ini dipakai dalam bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Selanjutnya, penggunaan tanda baca. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang, dan tanda titik tidak dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. 2. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat apabila petikan langsung tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan mendahului bagian lain dalam kalimat itu. Bisa? Baiklah, demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.